Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas genap karunia, nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan siang hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan klinik kita dan alhamdulillah narasumber yang sudah hadir ada Dr. Iwan Setiawan SPS MKes yang nanti akan menyampaikan terkait dengan pokok bahasan kita tentang kesehatan, yaitu nyeri kepala. Dan Anda nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS dan di WA kami silakan di 08112553000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat siang ini, Dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Sakit ya, nyeri ya, nyeri kepala. Nyeri kepala. Nyeri kepala kan pasti rata-rata setiap pribadi manusia mengalami. Hampir semua ya. Tapi ini nyeri yang benar-benar nyeri ya, Dok ya. Bukan karena keadaan ya. Silakan, Dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini saya bisa bersama dengan pendengar pemirsa MTA TV. Pada kesempatan siang hari ini saya akan mencoba mengulang mereview lagi tentang nyeri kepala. Nyeri kepala ini banyak dikeluhkan hampir semua orang ya, mulai dari anak-anak, dewasa sampai orang tua, laki-laki maupun wanita, hampir semua merasakan nyeri kepala. Ya mungkin nyeri kepala sedikit itu pernah merasakan ya. Nah, ini saya akan coba untuk sedikit membahas nyeri kepala yang umum terjadi pada kita selama ini. Kemudian kita juga harus mencoba mewaspadai nyeri kepala yang seperti apa itu yang harus kita segera mencari pertolongan. Biasanya kalau orang dengan nyeri kepala mungkin nggak ke dokter dulu, mau diobatin dulu, beli Paramek atau ya mungkin semacam anti nyeri untuk nyeri kepala dan sebagainya, itu ya boleh-boleh saja. Tapi kita juga harus mengenal mungkin nyeri kepala yang memang harus bisa kita obati dengan kita beli obat di warung, atau memang nyeri kepala ini harus kita bawa ke sarana kesehatan, ke dokter untuk mendapatkan pengobatan yang segera. Jangan-jangan ini justru malah membahayakan gitu ya. Nah, nyeri kepala yang paling umum kita jumpai itu kita bagi dulu. Jadi nyeri kepala itu ada yang primer dan sekunder ya. Jadi yang primer itu nyeri kepala yang pada dasarnya di kepala itu tidak ada kelainan apa-apa, tidak ada bagian otak yang mengalami cedera dan sebagainya. Ya, primer, namanya primer. Seperti misalnya tension headache ya. Jadi nyeri kepala yang tipe tegang itu. Biasanya kalau nyeri kepala tipe tegang itu karena mungkin habis aktivitas yang cukup melelahkan ya, menyita pikiran yang berat ya. Jadi kalau orang ditekan-tekan gini itu enak, mungkin karena ototnya yang tegang. Ya, tegang gitu, akhirnya nyeri kepala. Biasanya nyeri kepala seperti ini ya nggak berat-berat sekali ya, ringan sampai sedang gitu ya. Kemudian biasanya nyeri kepala ini rasanya tidak berdenyut, tapi nyerinya seperti apa itu, kepala itu seperti dicengkram, ditekan, atau mungkin seperti diikat sangat kuat itu ya, perasaannya seperti itu karena tegang gitu. Biasanya kalau kondisi nyeri kepala yang tipe tegang ini dengan istirahat, rileks, mungkin dengan tarik nafas yang tarik nafas yang dalam gitu ya, biasanya hilang ya, biasanya hilang. Apalagi kalau misalnya mungkin diiringi dengan musik-musik yang santai, yang menenangkan, itu kadang-kadang bisa hilang. Kemudian ada nyeri kepala primer yang lain, itu termasuk migrain. Ya, migrain ini biasanya nyeri kepalanya sifatnya berdenyut, ya, cenut-cenut ya. Kalau orang Jawa bilang ya cekot-cekot, cenut-cenut gitu ya, berdenyut ya. Bisa mengenai salah satu sisi kepala atau seluruhnya juga bisa. Nah, ini biasanya diperberat dengan aktivitas. Jadi kalau misalnya dia cuma kadang-kadang mungkin jalan ke depan atau mungkin ngangkat barang yang ringan aja udah terasa langsung berat, dan ini biasanya pasien tuh membutuhkan membutuhkan cukup istirahat, karena dengan aktivitas itu dia akan terasa berat. Dan biasanya juga disertai dengan mual muntah, kadang-kadang dengan cahaya yang
menyilaukan itu udah nggak kuat dan sebagainya ya. Ya. Nah, nyeri kepala yang biasa ini yang umum kita jumpai namanya primer. Nah, kenapa kok sampai orang bisa timbul nyeri kepala? Itu karena di bagian otak kita itu ada struktur pekan nyeri. Jadi bagian-bagian di dalam kepala kita ini yang kalau dia kena rangsangan sesuatu akan timbul nyeri. Ya. Saya ambil contoh misalnya yang struktur atau bagian di dalam tempurung otak kita ya seperti selaput otak, kemudian pembuluh darah, otot-otot itu termasuk bagian yang pekan nyeri. Kemudian kalau yang di luar dari tempurung otak misalnya dari sinus ya, dari sinus, kemudian dari hidung, telinga, gigi ini kalau misalnya orang sakit gigi kan juga sampai nyeri kepala itu bisa terjadi. Yang kemudian juga dari saraf di otak yang keluar dari otak itu bisa menyebabkan timbul nyeri kepala kalau itu mengalami suatu rangsangan di situ. Entah itu suatu tarikan atau mungkin adanya suatu perdarahan atau adanya suatu peradangan di situ bisa timbul nyeri kepala. Nah, di sini saya akan coba untuk sedikit mengingatkan kita kembali. Mungkin dulu saya juga pernah menyampaikan terkait dengan beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan kalau kita menjumpai nyeri kepala tapi yang tidak biasa-biasa, sehingga kita harus segera mencari pengobatan. Jadi kalau misalnya kita sebelumnya belum pernah merasakan nyeri kepala, kemudian pada saat usia di atas 50 tahun timbul nyeri kepala. Jadi nyeri kepala yang pertama kali timbul di atas usia 50 tahun itu perlu diperiksakan. Nah, karena khawatir kalau misalnya kondisi yang sudah lanjut usia memang bisa aja timbul ada kelainan-kelainan di tempurung otaknya, entah itu tumor, entah itu penyempitan pembuluh darah dan sebagainya. Kemudian nyeri kepala yang timbul saat kita melakukan suatu aktivitas ya seperti tadi olahraga atau mungkin aktivitas yang ringan apalah, habis kerja berat, kerja bakti dan sebagainya kok langsung nyeri kepala, itu harus diwaspadain. Kemudian nyeri kepala yang datangnya tiba-tiba. Jadi awalnya tidak apa-apa, tidak ada keluhan apa-apa, tiba-tiba nyeri kepala atau kalau istilahnya thunderclap ya. Jadi nyeri kepala seperti kena petir, seperti datangnya seperti kilat. Nah, itu sangat berat, sangat nyeri. Nah, itu harus diwaspadai. Kemudian nyeri kepala yang disertai dengan demam, ya, demam tinggi, kemudian lehernya kaku, ada mual muntah, ya. Kemudian juga nyeri kepala setelah cedera kepala, ya, itu juga harus mendapat perhatian, ya. Kemudian nyeri kepala yang disertai dengan udah ada nyeri kepala, kok ada penurunan berat badan, nafsu makan menurun, penurunan berat badan yang sangat drastis, ya, itu harus diwaspadai untuk segera dibawa pengobatan. Kemudian ada nyeri kepala yang berkaitan dengan riwayat kanker. Ya, kalau misalnya ada orang yang pernah menderita kanker, misalnya kanker payudara atau kanker paru-paru, ya. Kemudian kok timbul nyeri kepala yang tidak hilang-hilang, tambah berat, itu harus diwaspadai. Ya, seperti ini kemungkinan bisa jadi mungkin ada penyebaran tumor pada kepala. Kemudian ada nyeri kepala tapi disertai dengan adanya gangguan saraf yang lain, ya, misalnya nyeri kepala tiba-tiba nyeri kepala yang sangat hebat, kemudian ada kelemahan anggota gerak kanan, bisa kanan bisa kiri. Terus mungkin juga bisa disertai dengan mata tiba-tiba buta, atau bicaranya cedal, atau mungkin sampai nggak sadar, pingsan, nggak sadar dan sebagainya. Nah, nyeri kepala yang seperti ini memang harus segera dibawa ke rumah sakit untuk dilacak, ya. Biasanya nanti dokter untuk melihat kondisi pasien seperti ini, ya, disarankan untuk mungkin ronsen kepala atau CT scan yang lebih lengkap lagi. Karena hal-hal yang tadi yang saya sebutkan itu bisa jadi mungkin dia ada suatu tumor atau suatu perdarahan atau suatu pembengkakan dan sebagainya yang bisa berisiko membahayakan.
Sehingga nanti kalau sudah bisa diketahui akan dilakukan tindakan setepat-tepatnya gitu ya. Jadi nyeri kepala yang seperti ini memang harus kita perhatikan. Kalau misalnya nyeri kepala yang ringan saja dengan istirahat yang baik ya, kita jangan terlalu cemas ya. Kadang-kadang memang nyeri kepala itu juga bisa ditimbulkan akibat dari kita cemas sendiri. Karena kita terlalu khawatir, bahkan mungkin bisa aja terus saking khawatirnya terus minum obat sampai jumlahnya terlalu banyak, ya, dosisnya terlalu besar. Nah itu justru malah berbahaya. Nah, karena saking cemas dan saking khawatirnya, akhirnya maunya mengobati justru malah tambah berat. Karena juga ada nyeri kepala yang disebabkan karena overuse medication. Jadi pemberian obat yang terlalu berlebihan. Karena pengen dan cepet-cepet nyeri kepalanya hilang, tapi justru malah berbahaya. Ya, seperti misalnya udah diberikan paracetamol, masih diberikan dengan ibuprofen, obatnya tumpuk-tumpuk macam-macam. Nah, justru hal yang seperti ini akan membahayakan. Bisa jadi nyeri kepala yang tambah berat, atau nyeri kepala kemudian disertai dengan gangguan penyakit yang lain seperti gangguan lambung, ginjal dan sebagainya. Dan ini juga efeknya juga akan menimbulkan nyeri kepala yang tambah berat. Kemudian nyeri kepala yang sekunder yang tadi saya katakan, berarti dia di situ memang di kepala ada sesuatu yang mengalami gangguan. Seperti tadi ya, misalnya ada perdarahan, ada karena stroke itu, kemudian trauma kepala, atau mungkin ada tumor dan sebagainya. Nah itu nyeri kepala yang bisa diakibatkan karena ada suatu penyakit yang mendasari. Termasuk juga nyeri kepala, misalnya migrain. Setelah migrain itu pada orang-orang epilepsi ya timbul kejang-kejang. Nah itu juga harus diwaspadai. Nah, mungkin ini sekilas yang bisa saya sampaikan terkait dengan nyeri kepala. Sehingga kalau kita menjumpai nyeri kepala yang tadi yang perlu kita waspadai, jadi harus kita segera untuk berobat. Gitu? Ya, baik. Baik pemirsa, kami harapkan Anda bisa bergabung di siang kali ini. Silahkan di 02716793.000 SMS dan juga di WA kami di 08112553.000. Apakah posisi dalam beristirahat, tidur, itu juga bisa menimbulkan nyeri kepala ini, Dok? Ya, untuk nyeri kepala tertentu, misalnya adanya suatu perdarahan ya pada kondisi kepala datar ya, berbaring, itu bisa aja mungkin menyebabkan dalam artian datar tanpa bantal. Ya, tanpa bantal atau berbaring lah gitu ya. Itu bisa aja menimbulkan tekanan di dalam rongga kepala itu tambah kenceng, tambah meningkat. Nah, itu karena memang di situ ada sesuatu yang bisa menimbulkan tekanan jadi meningkat, seperti misalnya ada perdarahan di dalam kepala, atau misalnya tumor ya, itu juga bisa pada posisi tertentu malah tambah sakit, sehingga dia enaknya mungkin setengah duduk gini, atau mungkin posisi duduk, kalau berbaring malah tambah sakit. Memang ada seperti itu. Ya, lebih recommended mana sebenarnya untuk sehat beristirahat, pakai bantal atau tidak? Ya sebenarnya itu tidak ada patokan tertentu ya. Kadang-kadang memang ada orang yang justru enak dengan tidur tanpa bantal karena mungkin lebih santai ya. Tapi ada juga yang dengan bantal juga malah sakit juga bisa. Jadi ya kita menyesuaikan aja. Karena dengan bantal pun juga ada yang dengan bantal 1, 2, bahkan ada yang enaknya pakai bantal yang lebih tinggi lagi. Ya, itu tergantung. Biasanya kalau kondisi orang yang mungkin lehernya terlalu tegang gitu, mungkin lebih enak bantalnya yang lapis 1 gitu, karena bisa ini agak neguk, jadi nggak terlalu datar ya. Mungkin itu tergantung dari kondisinya masing-masing. Mubah semua ya, Dok? Mubah ya. Jadi nggak ada ketentuan ya. Kalau dalam posisi miring begitu, terlentang, ini terlepas dari organ yang lain ya, untuk posisi menghadapi kenyerian di kepala ini, terlentang dengan miring, itu apakah sama juga seperti pakai bantal atau tidak tadi? Kalau di dalam
beberapa literatur tidak ada yang mengatakan dengan miring itu mungkin tambah nyeri atau enak. Biasanya kalau miring atau datar itu mungkin yang terkait dengan ini vertigo. Ya, jadi kalau misalnya vertigo kan ada yang misalnya dengan miring kok malah tambah berputar ya. Kalau itu vertigo ya, bukan nyeri kepala. Kalau nyeri kepala yang tadi saya katakan itu. Nah itu kalau misalnya seperti nyeri kepala dengan posisi tertentu nyeri ya tergantung dari kelainannya di otak. Ya, jadi tidak ada harus miring ke sana, miring kanan dan sebagainya, itu tidak tidak berpengaruh. Oh, ya. Apakah termasuk juga kerja? Misalkan terlalu dalam kesehariannya lebih dominan nengok ke kanan karena mungkin layar monitor atau posisi pekerjaan lebih dominan ke kanan ataupun sebaliknya. Itu kalau dengan posisi itu biasanya karena terlalu terforsir. Jadi misalnya orang yang menghadapi posisi tertentu ya, nanti otot bisa tegang, otot leher tegang, nah itu nanti timbul nyeri kepala. Ya, nyeri kepala yang akibatkan adanya suatu kelainan di leher, misalnya tegang otot leher atau mungkin kelainan di tulang-tulang leher karena mempertahankan posisi tertentu akhirnya jadi tegang. Nah itu bisa nyeri kepala. Makanya kalau orang yang bekerja pada kondisi di mana dia harus fokus menghadapi suatu misalnya komputer, laptop, itu harus diselingi dengan relaksasi. Kalau posisi harus miring ke sini terus, ya sekali ganti miring ke berlawanan, nggak kiri terus, nggak kanan terus, tapi gantian. Ya latihan peregangan otot. Karena kalau sampai ototnya terlalu tegang ya, nanti bisa timbul namanya nyeri kepala yang cervicogenik. Ya. Karena efek dari leher akhirnya ke kepala. Gitu. Jadi harus ada penyeimbangan kita sendiri ya. Kalau misalnya di suatu pabrik kan, misalnya tempat areanya di sebelah kanan, dia harus di sebelah kiri terus kan nggak mungkin dia pindah terus, karena sebelah kanannya kan tembok misalkan. Kan dia nggak mungkin bisa pindah. Ya baik. Apakah mengangkat beban yang kapasitasnya memang sangat berat begitu? Kan tegang berarti dia. Apakah bisa sampai ke arah itu? Ya, pada nyeri kepala tertentu bisa aja. Tuh. Jadi kalau orang seperti mengejan aja, kalau ngangkat kan ya ngejan itu bisa ada yang timbul sampai timbul nyeri kepala. Nah, yang hal seperti ini memang harus juga diwaspadai. Nanti harus juga diperiksakan. Nanti karena akan dicek untuk tensinya, mungkin untuk jantungnya dan sebagainya. Kira-kira nanti ada kelainan enggak di situ. Nanti terus kita lacak. Nah, kalau misalnya memang ada masalah di tempat lain ya harus diatasi juga. Karena kan orang yang harusnya aktivitas ringan itu malah nggak nyeri kepala, ini kok udah nyeri kepala dengan mengejar sedikit aja sudah sakit. Berarti kan ada peningkatan dari tekanan di dalam kepala yang mungkin perlu dicari kenapa itu seperti itu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita masih akan memasuki di sesi yang kedua. Silakan Anda bisa bergabung di line telepon 02716793000, SMS dan juga di WA kami di 08112553000. Kita akan simak beberapa informasi setelah yang satu ini. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan klinik kita siang kali ini. Kita lanjutkan dok, kali ini sudah ada penanya di WA dari Ibu Dina di Wonosobo. Dokter, beberapa waktu yang lalu saya operasi pengangkatan jaringan untuk yang kedua kalinya dengan jarak hanya 1,5 tahun. Untuk diagnosa dokter TMS atau FAM. Kenapa ya kok bisa tumbuh lagi ya dok? Apakah makanan tertentu bisa jadi salah satu sumber FAM tumbuh lagi meski sudah dioperasi? Dan apakah juga ada makanan yang harus dihindari? Ya, ini di luar dari bidang saraf ya. Ini sebenarnya mungkin dari dokter kandungan yang lebih menguasai atau dokter bedah onkologi ya. Jadi itu sebenarnya termasuk tumor jinak ya, tumor jinak jadi fibroadenoma mame. Jadi ada jaringan ikat yang tumbuh dari jaringan kelenjar susu di situ. Nah itu
biasanya kalau jinnah itu dioperasi diambil ya biasanya memang udah apa namanya udah hilang ya. Nah kenapa kok sampai timbul lagi? Nah mungkin bisa dikonsultasikan aja ke dokter bedahnya yang lebih paham ya. Tapi biasanya kalau kenapa kok sampai timbul lagi itu mungkin memang ada pencetus yang merangsang sampai timbul jaringan ikat yang baru lagi ya yang mengganggu ya. Itu silakan aja nanti dikonsultasikan kepada yang lebih ahlinya ya. Mungkin itu saja yang bisa saya ketahui. Ya. Baik, berikutnya kami nantikan ya di SMS maupun WA dan juga di line telepon. Untuk stres, Dok, bagaimana itu? Apakah juga sampai bisa mengakibatkan nyeri di kepala juga? Ataupun tekanan pekerjaan? Kan biasanya dibutuhkan karyawan ya, atau manajer atau kepala bagian siap bersedia bekerja under pressure di bawah tekanan gitu. Gimana? Ya, jadi kalau stresor ya kalau masih dalam tahap yang ringan yang sedang-sedang aja, saya kira itu nanti kita bisa menyesuaikan. Akhirnya misalnya ada suatu pekerjaan yang dia harus bekerja mungkin sehari 5 jam katanya. Nah mungkin pada awalnya mungkin timbul nyeri kepala dan sebagainya atau rasa karena belum penyesuaian, yaitu biasanya timbul ketegangan terus nyeri kepala. Tapi kalau udah terbiasa dan itu dia dinikmati, akhirnya enjoy aja. Jadi intinya adalah bahwa stres itu tidak berlangsung terus-menerus dan dia sudah siap dengan kondisi yang seperti itu. Nah, saya kira itu bisa jadi obat malahan ya. Ya memang awalnya karena sesuatu yang menegangkan, mungkin bekerja yang tidak terbiasa, akhirnya bisa aja timbul. Jadi ada suatu ketegangan. Jadi jadi kalau otot tertegang akhirnya bisa menghimpit dari saraf-saraf yang ada di dalam sekitar kepala. Kemudian aliran darahnya juga bisa terganggu ya akhirnya sampai nyeri kepala tersebut. Atau stres itu sendiri nanti juga bisa karena dia mendapat stresor yang cukup banyak terus menerus akan akhirnya bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah ya. Orang yang mungkin terbiasa dengan tensi tekanan darah yang normal kemudian jadi tinggi biasanya juga bisa timbul nyeri kepala gitu kan. Nah itu yang untuk mengatasinya ya juga nanti ya harus dibiasakan dengan kondisi yang seperti ini, harus enjoy, relax, ya coba dengan diselingi dengan aktivitas yang lebih menyenangkan sehingga pekerjaan itu bisa teratasi dengan baik dan stresornya itu lama-lama bisa hilang. Berarti termasuk piknik itu ya bisa untuk mengurangi nyeri di kepala ya. Kadang-kadang kita juga misalnya cuma melihat di YouTube pemandangan yang indah-indah itu kan pemandangan alam di negara mana pegunungan dan sebagainya itu kan jadi bisa jadi pikiran tenang juga. Iya. Apakah benturan karena kecelakaan atau karena olahraga, pada saat olahraga sejauh mana beresiko dalam hal nyeri kepala ini? Ya, jadi setiap benturan pasti akan menimbulkan nyeri kepala walaupun ringan. Jadi karena di situ akan terjadi suatu perubahan dari struktur. Jadi kalau misalnya ada benturan, kemudian ada suatu proses peradangan yang merangsang dari struktur di situ, seperti misalnya otot, pembuluh darah di situ terangsang, akhirnya timbul nyeri kepala. Nah kalau misalnya nyeri kepalanya itu dirasakan kok tambah lama tambah berat, ya mungkin harus dilacak. Kenapa? Biasanya kan ada suatu perdarahan di dalam jaringan otak yang mengenai selaput otak di situ akan menimbulkan nyeri kepala yang tidak akan hilang-hilang ya. Jadi setiap benturan mesti akan timbulkan nyeri kepala, tapi belum tentu berat. Tapi kalau misalnya kok dirasakan nyeri kepala itu nggak berkurang, kok tambah berat, bahkan disertai dengan mual muntah dan sebagainya, apalagi sampai nggak sadar, nah itu
dikhawatirkan memang ada perdarahan di situ. Ya. Berikutnya ada pertanyaan SMS dari Ida di Sukoharjo. Apakah vertigo bisa disembuhkan, dokter? Saya kena vertigo pertama kali beberapa tahun yang lalu ketika bangkit dari tempat tidur dalam keadaan sangat mendadak. Tiba-tiba terasa pusing berputar, keluar keringat dingin dan muntah. Ketika saya coba berbaring, rasa pusing makin terasa. Jadi sampai beberapa jam berikutnya saya hanya pejamkan mata dan duduk bersandar. Setelah kejadian tersebut, saya sangat hati-hati dengan gerakan mendadak. Tetapi masalahnya adalah terkadang saya lupa, akhirnya vertigo lagi. Apakah vertigo ada hubungannya dengan gangguan saraf dan bagaimana agar bisa tidak kambuh lagi? Ya. Jadi yang dirasakan oleh Ibu siapa tadi? Ida di Sukoharjo. Ya, Bu Ida. Itu biasanya termasuk jenis vertigo. Kalau vertigo kan ada dua macam, vertigo sentral dan perifer. Ya. Vertigo yang sentral itu yang sumbernya dari otak kecil. Kalau yang perifer itu berarti ada di daerah dekat sekitar telinga. Jadi vertigo yang dipicu oleh perubahan posisi dan sifatnya itu malah mendadak, terus pusingnya itu agak hebat juga sampai muntah-muntah, mual ya, tadi sampai keringat dingin ya. Yep. Kalau di dalam istilah kedokteran namanya benign paroxysmal positional vertigo ya. Jadi vertigo yang dipicu oleh perubahan posisi itu. Nah ini biasanya memang bisa sembuh ya. Jadi ada suatu gerakan-gerakan tertentu untuk memposisikan, mungkin di bagian keseimbangan di telinga itu ada sumbatan di situ yang perlu istilahnya diloskan sumbatannya itu dengan gerakan-gerakan tertentu. Nah itu nanti kalau misalnya dibawa ke dokter ya biasanya diarahkan seperti itu atau diberi minum obat-obat tertentu. Nah biasanya ini memang gampang kambuh-kambuhan, tergantung dari kira-kira apa yang menjadi pemberat di situ. Misalnya orang yang sering menggunakan, biasa ada kelainan di mata, misalnya yang minus ya, ada minus, terus ada gangguan silinder ya, kacamata silinder ya. Jadi kelainan mata yang sehingga membutuhkan kacamata silinder itu memang berisiko mudah timbul vertigo. Kemudian perubahan gerakan yang terlalu cepat ya, misalnya orang tidur tiba-tiba terbangun dengan kaget langsung bangun, nah itu bisa timbul itu. Atau nanti perlu dilacak lagi, ada nggak kelainan mungkin di lehernya, di gigi, di hidung, mungkin ada peradangan di daerah saluran nafasnya, di telinganya mungkin pernah diutak-utak, dikorok-korok sehingga menyebabkan infeksi dan sebagainya. Nanti biasanya dilacak, dipisahkan aja ke dokter saraf atau dokter THT ya. Karena biasanya kalau vertigo yang masih kaitannya dengan fungsi di telinga ya biasanya diperiksa di THT untuk dilacak apakah ada gangguan dari THT-nya ya. Kemudian untuk gerakan-gerakan leher itu harus hati-hati. Kalau misalnya orang yang biasa di leher sampai di kruk mendadak gitu, kita hati-hati ya, karena itu juga bisa menjadi vertigo yang berkepanjangan. Iya. Apalagi kalau yang di medsos itu kan ada terapi kretek. Nah itu kupingnya dijewel sampai krek gitu. Berarti ini melawan ini ya, kaidah di sini kan di leher yang yang sempit ini kan ada pembuluh darah, ada persarapan. Kalau sampai dikrek itu menyebabkan penjepitan aliran darah yang ke otak, nanti bisa jadi masalah. Gitu. Ya, apakah luka di daerah kepala, taruhlah itu ada semacam luka karena mungkin banyak kotoran sehingga ada banyak luka kayak macam ketombe begitu dan lain sebagainya. Luka ketombe? Iya, atau koreng lah gitu. Apakah juga bisa ke arah situ?
Ya gini, kalau ketombe kan sebenarnya dia hanya di permukaan kulit saja ya. Jadi nggak sampai ke struktur pekan nyeri yang di dalam. Biasanya ya jarang menimbulkan nyeri kepala. Kecuali kalau misalnya ketombenya sampai seluruh kepala rata, sampai tebel ketombenya ya. Kan digaruk terus luka, terus iritasi. Kalau lukanya itu mungkin sampai menyebabkan infeksi, kemudian infeksinya menyebar sampai masuk ke dalam, ya bisa. Nanti akan timbul peradangan di otak, meningitis atau meningoencephalitis, ya. Itu bisa menyebar ke situ. Ya, jadi luka di kepala masuk ke dalam. Ya. Nyeri kepala yang kita sedang bicarakan ini lebih triggernya lebih ke perlakuan atau asupan makanan minuman atau karena kejiwaan ini, Dok, yang lebih dominan? Ya, jadi ada beberapa penyakit yang terkait dengan nyeri kepala di sini, yaitu seperti migrain ya. Migrain itu triggernya bisa dari masalah makanan. Dari makanan, misalnya orang yang makan keju, makan makanan yang banyak berlemak, banyak mengandung micin, moto, itu bisa timbul migrain. Atau triggernya juga bisa karena hormonal, misalnya pada orang yang pada awal haid ya, haid kemudian timbul nyeri kepala, itu bisa. Atau penggunaan alat kontrasepsi yang hormonal, yang suntik KB dan sebagainya, itu juga bisa jadi trigger. Kemudian triggernya juga bisa karena tadi ini faktor psikis, karena stres, cemas, ya, itu juga jadi trigger sehingga menimbulkan nyeri kepala. Jadi pada umumnya pada nyeri kepala yang tipe primer itu kan penyebabnya tidak jelas, tapi ada triggernya, ada pemicu istilahnya. Termasuk juga orang yang tidurnya berlebihan atau justru kurang tidur, itu juga bisa menjadi trigger timbulnya migrain. Kemudian bisa juga karena kelelahan ya, tadi ada cemas, kelelahan atau mungkin tegang ya, emosional yang berlebihan, itu juga bisa. Bahkan juga dari obat-obatan. Jadi pemicu sebenarnya obat itu dia untuk mengobati penyakit tertentu ya, tapi justru malah menimbulkan nyeri kepala. Padahal sebenarnya efek sampingnya tidak sampai menimbulkan nyeri kepala ya. Jadi ada obat-obat tertentu, termasuk hormonal tadi, obat suntik KB dan sebagainya, itu obat pil KB ya, itu bisa menimbulkan nyeri kepala. Pada sebagian orang sampai timbul nyeri kepala dan belum tentu orang lain bisa timbul gitu. Tadi kan disebutkan awal haid ya. Ya. Kalau menopause bagaimana? Apa juga sampai ke arah itu? Ya bisa juga, tapi ini ya jarang. Umumnya pada saat haid, karena perubahan hormonal itu kan banyak terjadi di situ. Ya. Ketidakseimbangan itu. Ya. Dan dari sekian banyak ini lebih banyak ke gender putra apa putri? Wanita biasanya, paling banyak wanita. Karena wanita kan berapa skala komparasinya? 50-50 atau sampai lebih dari 50? Ya, lebih dari 50. Mungkin 65% wanita, yang 35% laki-laki. Oh, gitu. Ya biasanya itu tadi karena faktor ketidakseimbangan hormonal, mungkin faktor cemas. Karena wanita kan lebih membawakan perasaannya, lebih kompleks ya. Jadi ada hal apa sedikit itu dipikir lama, akhirnya jadi kepala gitu. Baik, kita sapa dulu yang di line telepon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Amrawi di Lampung. Bapak siapa diulangi? Di Lampung? Tantowi. Bapak Tantowi ya? Hamrawi, silahkan. Ya maksudnya kan kalau membasahi kepala, ya contoh ambil wudhu membasahi kepala sampai ke belakang itu bisa kena migrain. Itu apa penyebabnya? Ya. Yang lain? Kalau apa tadi? Demikian? Satu saja ya? Ya, satu aja. Ada lain? Ya, baik. Terima kasih untuk Pak Hamrawi di Lampung. Benar. Pada saat wudhu membasahi kepala sampai belakang, apa bisa sampai menyebabkan migrain? Oh ya. Gini, jadi tadi kan saya menyampaikan terkait dengan triggernya ya. Triggernya. Kalau misalnya hanya sekedar membasuh
Kan kalau membasuh kepala kan gini sebentar ya nggak sampai timbul migrain. Artinya rangsangan dengan air wudhu kan sama aja kalau misalnya kita juga mandi kena air ya kan basahnya juga sama aja. Kecuali kalau misalnya sampai ditekan, dipijit itu bisa aja timbul nyeri kepala. Saya kira kalau hanya dengan wudhu membasuh kepala ke belakang gini ya itu tidak sampai menyebabkan migrain ya. Mungkin perlu dicari ada penyebab yang lain ya. Atau misalnya sebelumnya udah tegang leher dulu. Jadi pra wudhunya ya, sebelum wudhunya perlu dicek dulu nih ya Pak Amroy. Lagi pula untuk kan itu mengusap ya, tidak ada tekanan kalau pas wudhu itu ya. Mengusap aja, nggak sampai menggerakkan kepala terlalu berat dan sebagainya. Apakah mandi dalam keadaan ekstrim, tanda kutip, maksudnya dari luar kan panas begitu, terus ini segernya nih mandi ini, terus masuk ke kamar mandi terus mandi begitu? Ya sebenarnya itu perubahan cuaca pun bisa jadi trigger timbulnya nyeri kepala ya. Jadi nyeri kepala yang dipicu oleh karena suhu yang terlalu panas atau mungkin ya suhu yang terlalu dingin. Kemudian perubahan dari panas ke dingin pun juga harus hati-hati. Kalau misalnya dari panas langsung mau mandi, sebaiknya mungkin kepala dibasahi dulu. Jangan langsung kebiur ya. Kebiur air, apalagi kalau misalnya airnya terlalu dingin, ya itu bisa menimbulkan nyeri kepala. Saya kira gitu. Ya. Jadi ada yang kalau di gambar di medsos atau di internet itu kan ada kayak semacam panduan tutorial untuk mandi, dibasahi dulu organ yang bawah terus naik ke atas, itu berarti benar? Oh, kalau mandi besar? Ya. Mandi junub. Betul. Kalau ya itu kan tuntunan ya, jadi mungkin belum bisa menjelaskan terkait dengan nyeri kepala tadi. Ya, ini kan tadi kaitannya dengan tadi panas itu ya, langsung disiram air itu ya bisa menimbulkan nyeri kepala. Ya mungkin kalau ya dibasahi dulu, mungkin dengan cuci tangan dan sebagainya, baru kepala terakhir gitu. Perenang atau orang yang suka renang itu kan biasanya menerjunkan dirinya kepala duluan nih. Tangan dulu ya, tangan dulu. Itu sejauh mana resiko sampai ke nyeri kepala? Kalau ya orang berenang masuk ya nggak ada kaitannya, kecuali kalau misalnya ini kena panas dulu langsung nyebur, ini nggak dibasahi dulu, jadi istilahnya perubahan cuaca yang perubahan suhu yang cukup drastis. Tiba-tiba ya. Atau kalau kepalanya langsung masuk duluan ya mungkin bisa aja jadi kepala. Tapi kalau yang berenang seperti biasa aja sih enggak apa-apa. Artinya kalau sama di ruang kolam renang yang sudah di situ memang udah panas, tapi kan ini kan sudah menyesuaikan kepala. Jadi walaupun nyebur menyelam dalam air pun ya enggak masalah. Nah kecuali kalau di dalam menyelam terlalu lama sehingga oksigen aja kurang, ya itu baru timbul kepala. Apakah situasi yang sangat dingin misalkan tadi sempat disinggung ya, apakah itu salah satu contohnya? Misalnya di suatu tempat yang sangat dingin, di puncak begitu, beberapa hari, kalau cuman beberapa jam kan seneng, yang biasanya panas tiba-tiba masuk ke tempat dinginan masih sejuk. Tapi kalau sudah beberapa hari kan semakin lama semakin dinginnya sangat menusuk ke tulang itu apa juga bisa sampai seperti itu? Gini, jadi kalau hawa dingin sendiri di dalam tubuh kita itu bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Kalau penyempitan pembuluh darah itu yang cukup ekstrim sampai ke kepala mendapat kekurangan aliran darah sehingga oksigen ke otak jadi kurang, itu juga bisa menimbulkan jadi kepala. Makanya kalau sampai di tempat yang dinginnya ekstrim berhari-hari, ya memang harus pakai pelindung kepala untuk melindungi agar enggak menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa menyebabkan jadi kepala di situ. Di samping itu juga suhu yang dingin itu juga bisa menyebabkan ini otot-otot jadi kaku. Kalau tangan aja kalau dingin kan jadi timbul nyeri. Ya, apalagi ya nanti kalau sampai di kepala. Termasuk di wilayah yang sangat panas.
Ya, kalau kalau panas itu kan tergantung juga kalau orang bisa menyesuaikan di situ dengan suhu panas di situ ya insya Allah enggak masalah. Makanya kalau panas itu nanti kaitannya dengan ini apa namanya kecukupan dari cairan tubuh juga. Ya kalau misalnya kita kondisi dehidrasi, nah, nanti timbul nyeri kepala karena akibat dari dehidrasinya itu sendiri. Ya. Jadi harus cukup minum, diimbangi dengan minum. Baik dok, ini sudah di penghujung perjumpaan, ada yang bisa disampaikan sebagai nasihat agar nyeri kepala bisa ditekan? Ya jadi sebenarnya nyeri kepala itu bisa dialami oleh siapa saja, ya laki-laki, perempuan, tua, muda, anak kecil dan sebagainya. Dalam kondisi apapun bisa terjadi. Nah itu tergantung nyeri kepalanya. Memang tadi saya katakan ada nyeri kepala primer, jadi secara struktur di otak itu tidak mengalami suatu kelainan, tapi bisa timbul nyeri kepala karena adanya suatu trigger tadi. Nah triggernya itu kalau misalnya kita tahu ya harus kita hindari. Kalau misalnya kita sering gampang cemas kemudian nyeri kepala ya hindari, jangan sampai cemas. Kemudian kita sampai ada telat makan timbul nyeri kepala ya kita harus makan yang teratur. Nah yang saya tekankan tadi juga ada nyeri kepala yang memang kita harus segera untuk memeriksakan diri ke sarana kesehatan, ke dokter, ya syukur ada dokter spesialis saraf di situ untuk dikonsultasikan ya, karena ini nyeri kepala yang tadi saya katakan timbulnya mendadak seperti kena serangan petir ya. Terus sampai terasa berat sekali, ada kelemahan dan sebagainya, itu harus segera diperiksakan. Jangan sampai terlambat ternyata dikiranya hanya nyeri kepala yang biasa aja, bolak-balik diberi minum obat tapi nggak ada perubahan, padahal di sini ada sesuatu yang harus ditangani dengan segera gitu. Ya. Kami sampaikan terima kasih dok atas informasi dan pelajaran kesehatannya, semoga lebih bisa memberikan wacana agar tidak hanya ngejar obatnya saja, tapi hidupnya lebih sehat begitu berkualitas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan klinik kita siang hari ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang dan saya Tommy Al-Fatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.